Masih ngantuk juga. Biasanya Ustaz makan cemilan. Baik nyetir, baik Ustaz belajar makan cemilan. Yang ketiga nggak bisa juga. Yang ketiga Ustaz tahan napas. Sampai dada sampai meletus. Di antara adab kepada guru adalah tidak tidur dengan tidur yang tak beradab. Cuma tidur tak beradab seperti itu. Sandar. Ustaz nggak pernah tidur gitu betul. Boleh tanyakan sama santri di kelas Ustaz. Yang kelas 4-nya ada orang yang tidur gitu. Gak ada yang tidur begitu tentang. Nggak ada, mereka kakak-kakak. Yang ngaji sama Ustaz bertahun-tahun di kelas Ustaz ada jadi nggak ada. Kok paling mentok mereka itu seperti ayam tidur. Ngantuk itu tak ada obatnya, ya kan? Obat ngantuk itu tidur. Cuman bagaimana supaya tak menyakiti hati ibu? Tidurlah pada posisinya. Ustaz tuh tidur gitu sama Ustaz. Udah. Ada kawan Ustaz, saking ngantuknya dia malam minggu tidur. Kawannya gitu, 1, 2, 3, apa ini itu? Ences. 4, 5, 17. Tampungnya juga pilih lagi. Kami dulu ngaji sebayar. Bayangkan diperhatikan ya. Biar usah sombong kali kayak macam capek kali kalian. Waktu subuh belajar sampai setengah 7. Setengah 8 itu setengah 7 piket, makan setengah 8, pulangnya jam 2 siang. Pulangnya jam 2. Kemudian pulang makan siang, istirahat tidur siang. Jam 3 sampai jam 5 masuk kitab lagi. Sama yang Ustaz. Jam 5 sampai jam 6 olahraga main voli. Kami jarang main bola, jago voli semua. Maka tak seluruh sekolah di Panganan Susu ini nggak ada yang imbangnya voli dan sana. Kemudian dari jam 6 itu makan. Makannya nasi cumi. Makan, mandi, siap-siap ke masjid. Sholat maghrib. Setengah 8 ngaji sampai jam 10 malam. Mama ya Ustaz. Itu untuk umum cuma jam 10. Khusus yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 ngaji lagi kitab Syarqawi. Ngaji lagi kitab apa namanya Ibnu Aqil. Ngaji lagi kitab Mahdi sampai jam 12 malam. Kami cuma tidur 4 jam aja. Karena kalau jam pulang jam 12 itu udah pulang 1 jam masih lagi hahi. Sehingga kami nggak tahu lagi mana bedakan ketawa kawan sama ketawa dilarang. Jam 2, jam 1 baru tidur. 1, 2, 3, 4, 5 jam. Kadang-kadang setengah 5 mesti azannya piket. 4 jam tidur lagi. Apa jadinya? Jadi orang lah. Ilmu itu membekas, berkah. Di antara keberkahan ilmu adalah ketika kau dapati ilmu itu namanya mulazamah. Ini namanya mulazamah. Kau nggak bisa nanti bedakan berkah ilmu mulazamah itu dengan yang ilmu tak mulazamah. Mulazamah itu aku berguru dengan Ustaz Abi 5 tahun. Kata guru saya dengan kitab ini, pendapatnya ini, itu yang saya pegang. Namanya mulazamah.
hari 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita patut berbangga, patut berbangga. Mungkin Ustaz itu dan guru saya dulu, saya ngaji kitab ini namanya. Ada orang kalah gurunya dari YouTube ya. Berkahnya ya nggak ada. Dia cuma hanya dapat ilmu aja, keberkahan nggak ada. Karena keberkahan itu hanya didapati dengan mulazamah. Ini namanya mulazamah. Talaqi, sistem belajar secara tradisional sejak zaman para nabi sampai zaman sekarang ini sistem belajar begini. Cuma dulu ada buku. Kalau zaman nabi langsung ditanya. Zaman sahabat juga begitu. Sejak zamannya salafus soleh dibuatlah kitab. Kemudian untuk belajar. Imam Syafi'i masuk pesantren Imam Malik. Kalau pesantren cuma nggak pesantren namanya, majelis ilmu. Ya, kalian lihat ada sebuah khobar. Ila wudi al-mayyit fil qabr. Kalau diletakkan mayit di dalam kubur, mayit atau meninggal masuk dalam alam barzakh, dalam kubur. Atahu malakani aswadani azraqani al-ainaini sawma karraqbi. Datang dua orang malaikat. Matanya itu dua orang malaikat hitam kedua-duanya. Azraqal ainaini, dua matanya itu biru. Berarti kayak mata Naruto lah. Tapi birunya bukan biru suram. Wajahnya hitam, matanya itu biru, sautuhu makarraqi. Suara itu kayak petir menyambar. Sama kayak kita punya Bang Rehan. Kalau suara petir, seperti kemarin itu lagi keluar mematikan sanyo belakang dulu. Tiba-tiba petir besar kali nandus sekali itu kan. Kesak. Langit itu udah ngasih kode, ser. Bali Usap mematikan sanyo tadi karena baru dicuci air kemarin itu. Di tengah jalan, sumpul lah. Ya kan? Masih baru kemarin, masih berapa hari? Ada berapa hari kemarin dari sini? Buang, sumpul lah, buang. Masya Allah, luar biasa. Bali Usap takut kan? Usap takut, itu bener. Makhluk dia tak punya kuasa, tapi dengan begitu dahsyatnya suara takutan dia. Padahal petir itu mungkin jauh. Macam mana lagi suara malaikat itu? Kalau udah berbicara suaranya menyambar-nyambar seperti petir. Wa absaru makal barqi, matanya itu seperti kilat. Kalau ditatap, gitu kan? Kalau amati kan itu juga kan kilauan. Giginya. Orang yang wajahnya hitam itu giginya putih. Rata-rata orang giginya putih itu, orang yang wajahnya putih giginya kuning. Kayak Ustaz. Benar kan? Coba tengok. Ayah Ustaz itu giginya putih. Watak usia dia sudah 60 tahun, 55 tahun. Usia 60 tahun deh. Copot gigi ini, lubang dicabutnya, tumbuh lagi. Bayangkan, usia 60 tahun giginya masih tumbuh. Wah, musik. Wah, Ustaz giginya dari satu, dua, tiga lubang. Ini satu lagi ada lubang, satu lagi. Bahaya Ustaznya kan. Gak lama lagi yang sempat. Habis berapa
kehilangannya Ustaz ketampanan. Tapi giginya itu ayah Ustaz itu paling pantang kalau orang makan itu gak ada. Tahu gimana makan? Bunyi. Asal bulan puasa yang paling sering nakal itu Ustaz Jaki. Ambil es. Kan kalau minum es, ada suka makan biji es itu, ada batu es. Berikut kali makan. Kalau saya nggak sanggup makan es dulu, karena dimarahin dia makan kayak gitu. Ambil lagi kerupuk. Berikut kali makan. Iya benar betul. Tanya nih batin. Emang ayam sama apa? Nggak boleh. Dibayar sama makan kerupuk. Mana makan? Bunyi juga rupanya yang harus makan. Kan kalau dia bunyi nggak apa-apa. Al-khasifu yasrakanil ardu bi'adiyatihima, yang menyambar dunia dengan sambaran. Fayatiyana min qibali rasih, maka dua malaikat tadi datang kepada mayat yang sudah ditanam di dalam tanah. Ada ruhnya, Allah sampaikan ruhnya di dalam. Jadi manusia, ketika manusia kalau mati, ruhnya itu dicabut, kemudian dibawa oleh malaikat. Dia tidak ada kekesannya itu. Kemudian kalau dia orang soleh, ataupun ketika diizinkan, ini ruh akan kembali dengan izin Allah Ta'ala pada 3 hari pertama. 3 hari pertama. Maka bayangkan kalau ada orang tua nanti meninggal, rohnya itu menatap kita, menatap jenazahnya, atau menatap orang-orang yang berdatangan ziarah seperti melihat televisi. Pas kita lihat, tapi gitu ya. Tapi bisa kok panggil orang di TV itu? Tidak bisa. Bisa kok sentuh orang di televisi itu? Tak bisa. Begitulah kondisi orang sudah meninggal. 3 hari. Maka orang kalau tengok anaknya tak pandai ngaji, salah. Hal yang paling menyakitkan dan penyesalan yang luar biasa ketika anak cucu keturunan dia meninggal, anak cucunya tak ada satupun yang bisa mengaji. Menyentuh Al-Quran jarang. Ketika sudah meninggal disuruh baca sama orang kampung. Ini Yasin, bacalah. Tak mungkin pula tak baca. Awak baca juga. Yang kau pilihkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Yasin. Wal Qur'anin. Tak ada sampai pahala yang seperti itu. Kalau bacaan rusak karena kita malas, itu bakal jadi rusak. Kau Al-Fatihah saja kau tak becus bacanya, sholatmu batal. Al-Fatihah itu tajwidnya mesti pas, panjang pendeknya mesti pas, penyebutan makharijul hurufnya mesti pas. Kalau tidak pas, batal. Fatihah itu mesti diucapkan secara lisan dengan zahir, dijiharkan namanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mesti jelas. Kalau kau bacanya malas, itu batal. Contoh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Batal itu. Maka kau kalau melihat orang sholat,
lidahnya itu dipasih-pasihkan, makharijul hurufnya dibetul-betulkan, dicocok-cocokkan. Itu orang Ustaz selalu kalau orang melihat orang kok sholat itu malas bacakan tilawah Al-Fatihah itu, karena Al-Fatihah rukun qauli, mesti dijiharkan kalau dibaca kalau dalam sholat. Allahu Akbar. Dia cuma komat kambing aja, batal. Apa lagi nggak mati? Allahu Akbar. Gini aja, patahkan ayam. Batal. Ustaz, minimal macam mana? Terdengar telinga. Ustaz, aku tungki. Nah, kira-kira andai kata normal. Ada 5 rukun qauli itu. Yang pertama takbir. Jangan kau sirkan apa namanya takbir itu. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Allahnya. Bahannya kan apa? Allahu Akbar. Satu. Yang kedua Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan ada satu huruf pun yang tak muncul. Lihat. Jangan ada satu huruf pun yang tak muncul. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pas bilang ada. Ini apa? Batal. Yang kedua. Yang ketiga. Tahiyat. Yang sholawat. At-tahiyyatu. Kenapa kau hubungan? Kalau memang kita masih belum pas kali bacaan. Jangan. Batal. Tengok at-tahiyyat. Tengok maksudnya itu at-tahiyyat. Tasdidnya jangan kalau nggak dibaca satu batal. Tasdidnya satu. Kalau tak kau baca satu batal. Tahiyyat. Assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha il. Ketika kau bilang il, matamu itu berubah pandangan dari tempat sujud, nengoknya ke jari, telunjuk ini namanya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya jangan lupa dipelan lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Selebihnya boleh pada sini. Yang keempat. Yang kelima mana? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ketika kita salam itu jangan Assalamualaikum. Bahasa Allah itu nggak batal, cuma salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Caranya mereka jangan tambah yang buat. Batal. Assalamualaikum. Maka orang itu ucap salam aja, kau tak pakai alif lam saja batal. Contoh, ini paling sering nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Apa bedanya? Assalamualaikum. Maka terhubung nama dalam namanya ma'rifah. Kalau pakai alif lam namanya ma'rifah, kalau pakai lam namanya nakirah. Mengucapkan salam dengan maksud nama ma'rifah, betul. Kalau nakirah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ingat 5 rukun qauli. Kalau kau tak baca, berapa banyak batal sholat kau seumur hidupmu? Saya seumur hidup kayak gitu, Ustaz. Maksudnya tak saya baca dengan jelas. Batal berarti, Ustaz. Batal lah. Jadi macam mana? Itulah. Maka pentingnya
Betapa beruntungnya yang koci-koci ini, bayi-bayi kecil ini, yang halus-halus ini yang belum sunat. Di sini ada yang belum sunat lagi-lagi. Adik. Kau. Siapa dari tadi? Adik. Belum juga. Gak apa-apa. Belum sunat. Warisnya paling belakang. Sholat. Amin dulu kau ini. Ya, makanya kita ini ibadahnya masih rusak. Macam mana kau pun beribadah 1000 tahun, itu ibadah rusak. Maka orang alim lebih baik daripada 1000 orang alim. Ada satu orang alim lagi tidur, orang alimnya tidur. Mulutnya kalah masih ini. Orang abid sholatnya khusyuk betul. Allah. Bukan niat. Ya kan kan. Orang pada terbiasa Allah. Allah. Orang alim lebih ditakuti lagi tidur sama setan dibandingkan orang abid ahli ibadah tapi tak ada ilmunya. Dia sholat beratus-ratus rakaat, malaikat iblis balas sendiri. Dia yang tidur tuh mau digangguin kenapa ya? Karena takut. Nih kalau diganggu nih orang yang tidur, dia bangun, ditengoknya orang yang abid sedang sholat, tapi salah, bakal diperbaikinya. Sholat salah bro. Apa kata dia sholat? Iya. Main bangun makanya kasih bangun ini. Ya kan? Ustaz, ciri-ciri orang yang iblis itu senang dekat sama dia apa Ustaz? Kalau tidurnya payah dibangunin. Jin dan setan, iblis itu masih bermakam di badan dan pikiran, di hatinya. Gimana? Orang kalau kayak bangun itu setan sama jin itu suka senang sama dia tidur. Klonannya. Nampak aja. Orang kalau jauh daripada iblis, jauh daripada jin, kalau dibangunin, itulah bedanya kalau orang payah dibangunin, dia hidayah itu payah datang. Demi Allah, saudara. Orang kalau payah dibangunin, hidayah itu payah datang. Kenapa? Hati keras. Hati keras. Coba tengok orang yang payah bangun, bandel kan? Kita kalau usah tak tahu nih. Cuma sering nggak siram itulah. Ustaz, macam mana melembutkan hati kita, memperbanyak zikir dan sedekah. Benar. Kau kalau banyak zikir, hati lembut. Baca Quran jadi lembut. Sama satu lagi sedekah. Kau gimana pun remannya, kau suka mukul orang. Coba kau rasakan hatimu ketika kau ngasih makanan sama uang sama orang. Kau rasakan dulu. Mari dulu. Kau rasakan nanti hatimu itu senang. Kok aku ngasih itu senang dia? Perasaan bahagia senang. Itu tandanya hatimu lembut. Tiba-tiba kita nggak emosi aja. Oh, berantem loh. Orang udah lantam itu kayak tak pegangan, tangannya kayak lupa ya. Senang loh. Kau rumah kan kata gitu kan?
hati yang keras. Benar coba. Makanya orang berdaki itu payah keras hatinya. Orang berdaki. Ini kalau ada kawan-kawan yang suka ngasih-ngasih, hatinya lembut. Ya kan? Lanjut. Enak tetap. Yuk. Jadi mereka tadi dah. Fayatiyani. Fayatiyanahu min qibali rasi. Maka yang dua malaikat ini tadi datang dari arah kepala. Ini jasad terbujur kaku, di dalamnya sudah dimasukkan kembali roh. Kemudian datang malaikat munkar wa nakir. Batakul was-sholat. Maka yang sholat itu datang. Jadi nanti ketika kita masuk alam barzah, alam barzah itu satu alam di mana kita tak bisa buat apa-apa. Tapi yang bercakap dan berkata itu adalah amal ibadah. Maka di sekarang sini batakul was-sholat tak diam min qibali.